warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Saudara, sekarang kita sampai pada kajian tentang Pancasila sebagai paradigma. Bahwa video yang kita bikin saat ini adalah bagian pertama dari kajian Pancasila sebagai paradigma, ya. Bahwa bangsa Indonesia dalam rangka mencapai atau mewujudkan cita-citanya melalui pembangunan itu memerlukan sebuah paradigma. Apa itu? Yaitu Pancasila. Mengapa? Apa yang dimaksud dengan paradigma? Bagaimana pelaksanaannya? Kita akan kaji setelah memahami konsep-konsep berikut. Yang pertama, bahwa kalau kita melihat pengertian paradigma di KBBI, maka dari 3 pengertian ini kita bisa ambil yang ketiga, yaitu sebagai sebuah kerangka pikir. Demikian juga tokoh yang pertama mengangkat istilah paradigma dalam penggunaannya di ilmu pengetahuan, yaitu Thomas S. Kuhn dalam kajiannya tentang The Structure Scientific Revolution atau revolusi struktur keilmuan, menerjemahkan atau memberi deskripsi paradigma sebagai asumsi dasar dan teoritis yang umum sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan tersebut. Secara umum, akhirnya, paradigma kita terjemahkan sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari satu perkembangan. Nah, karena diposisikan sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari satu perkembangan, maka konsekuensi yang muncul ketika Pancasila digunakan sebagai paradigma, apalagi paradigma dalam pembangunan, maka segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk membahas Pancasila sebagai paradigma di sini kita bagi kajiannya menjadi 2, yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pengembangan ilmu. Nah, video pertama kita akan mengkaji ini, paradigma kehidupan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu apabila kita buat pengelompokannya, maka bidang kehidupan dalam rangka penerapan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu bisa kita kelompokkan menjadi 5 ini, yaitu dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan income. Nah, apa yang dimaksud dengan penerapan Pancasila sebagai paradigma dalam bidang ideologi? Bagaimana contoh realnya? Demikian juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan income. Inilah yang akan menjadi tugas saudara pada kajian awal tentang Pancasila sebagai paradigma. Oleh karena itu saudara, silahkan mempelajari materi yang dilampirkan pada penugasan ini. Saudara juga dipersilahkan membaca buku paket dari Belmawa, mencari sumber lain yang kredibel, konstruksi pemikiran saudara, sehingga tuangan pikiran saudara dalam jawaban adalah pikiran yang konstruktif dan menjawab permasalahan yang ditugaskan. Saya pikir itu pengantarnya untuk penugasan yang pertama ini. Saudara, silahkan mengerjakan, hindarkan copy paste. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.